Dalam hidup ini, kita semua adalah pejalan. Kita sedang menyusuri sebuah jalan panjang yang penuh dengan tanda, arah, dan rambu. Setiap orang dari kita membawa peta yang berbeda, kompas yang berbeda, dan tujuan yang kalau dilihat dari sudut pandang manusia sepertinya sangat beragam. Tapi, tahukah kamu, sejatinya semua jalan itu menuju ke satu arah yang sama. Tuhan, setiap agama, setiap keyakinan, pada hakikatnya adalah jalan menuju Sang Sumber. Agama bukanlah tujuan akhir itu sendiri. Coba bayangkan, agama itu seperti jembatan, bukan pulau yang harus kita diami selamanya. Ia adalah kendaraan, bukan tempat parkir. Ia adalah peta, bukan destinasi. Ketika seseorang terlalu mencintai jalannya sendiri, sampai-sampai ia lupa kemana sebenarnya jalan itu akan membawanya. Saat itulah ia bisa tersesat. Bukan karena ia berada di jalan yang salah, tapi karena ia berhenti berjalan. Ia terpaku pada kendaraannya, tapi lupa untuk melanjutkan perjalanan. Bayangkan, seseorang yang sedang mendaki gunung, ia membawa peta, kompas, dan bekal. Peta itu sangat penting, karena tanpanya ia bisa bingung arah. Namun, tujuan dari pendakian itu bukanlah peta itu sendiri, melainkan puncak gunung. Demikian pula dengan agama. Ia menuntun langkah kita, memberi arah, menunjukkan mana yang bahaya, dan mana yang selamat. Namun, kalau kita hanya berhenti pada kulitnya, sibuk membanggakan bendera kita, dan lupa untuk benar-benar mendaki, maka kita hanya akan berputar-putar di kaki gunung sambil saling membanggakan peta masing-masing. Sayangnya, banyak sekali orang yang terjebak pada simbol, tapi kehilangan makna. Mereka bangga dengan nama agamanya, tapi lupa pada esensi kasih, yang menjadi inti dari semua ajaran suci. Coba kita renungkan. Setiap kitab suci mengajarkan tentang cinta. Setiap nabi mengajarkan tentang welas asih, dan setiap jalan menuju Tuhan selalu diwarnai dengan kerendahan hati dan kebaikan. Tapi anehnya, mengapa kita justru sering memusuhi orang yang berbeda jalan? Apakah Tuhan itu hanya milik satu kelompok tertentu? Apakah kasih Tuhan begitu terbatas, hanya untuk satu nama dan satu bendera saja? Lihatlah sekeliling kita. Langit yang sama menaungi kita semua, bukan? Udara yang kita hirup tak pernah bertanya, "Apa agamamu?" Matahari yang terbit setiap pagi pun menerangi rumah orang beriman maupun yang belum mengenalnya dengan cara yang sama. Kalau alam saja tidak pernah membeda-bedakan, mengapa kita sebagai manusia yang katanya dianugerahi akal justru sering merasa paling benar sendiri? Agama seharusnya menumbuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan spiritual. Semakin seseorang mengenal Tuhan, seharusnya ia semakin menyadari betapa kecil dirinya di hadapannya. Semakin ia merasa dekat dengan Tuhan, seharusnya semakin lembut pula tutur katanya terhadap sesama. Namun, yang terjadi terkadang justru sebaliknya. Semakin pandai seseorang berbicara tentang Tuhan, semakin tajam lidahnya terhadap orang lain. Semakin banyak ayat yang ia hafal, semakin mudah ia menghakimi sesama. Padahal, Tuhan tidak pernah hadir dalam kemarahan. Ia hadir dalam keheningan dan kasih. Bayangkan kita sedang berada di tepi lautan. Ada yang menyebut air itu samudra, ada yang menyebutnya laut, dan ada yang menyebutnya bahar. Namanya boleh berbeda-beda, tapi air yang mereka maksud tetaplah satu. Begitu pula dengan Tuhan. Namanya mungkin berbeda, Allah, Yahweh, Brahman, Sang Hyang Widi, atau nama-nama lain yang agung, tapi hakikat yang kita tuju tetaplah satu. Kebenaran yang maha agung. Kita seringkali lupa bahwa tujuan akhir bukanlah sekadar beragama, tapi menjadi manusia yang bertuhan, menjadi manusia yang memancarkan kasih, kejujuran, dan kedamaian dalam setiap langkahnya. Karena Tuhan tidak melihat label di kartu identitasmu, tapi Dia menimbang apa yang ada di dalam hatimu. Maka, ketika kita melihat orang lain berjalan di jalan yang berbeda, janganlah kita buru-buru menghakimi bahwa ia salah arah.
Mungkin jalannya memang berbeda, tapi tujuannya bisa jadi sama. Mungkin ia menempuh jalur yang lebih sunyi, tapi langkahnya tetap pasti menuju puncak yang sama, yaitu menuju cinta Tuhan. Ketika kita saling menghormati, kita tidak sedang mengurangi keyakinan kita sendiri. Justru, kita sedang memuliakan Tuhan, karena kita mengakui kebesaran Dia yang meliputi segalanya. Bukankah dunia ini akan jauh lebih indah jika kita semua bisa saling menguatkan, bukan saling merendahkan? Bukankah dunia ini sudah cukup sesak oleh perdebatan dan permusuhan yang mengatasnamakan Tuhan? Mari kita pilih untuk menjadi bagian kecil dari cahaya-cahaya yang menyejukkan, bukan yang membakar. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi jangan sampai kita berbeda dalam kasih. Kita boleh berbeda cara beribadah, tapi jangan sampai kita berbeda dalam berbuat kebaikan. Karena Tuhan tidak hanya hadir di dalam rumah-rumah ibadah, Tuhan juga hadir di dalam hati yang tulus. Tuhan hadir di senyum seorang anak kecil, di tangan yang menolong sesama, di pelukan yang menenangkan, dan di mata yang tulus memaafkan. Setiap agama memiliki cara yang berbeda untuk menyapa Tuhan. Ada yang bersujud, ada yang berdoa dalam hening, ada yang bernyanyi dan menari, ada juga yang berzikir dalam diam. Tapi, coba perhatikan. Semua itu pada dasarnya memanggil satu nama yang sama meski dengan bahasa yang berbeda. Kasih, mungkin, jika kita semua mau sedikit saja menundukkan kepala, mau sedikit mendengarkan tanpa hasrat untuk menang sendiri, kita akan melihat bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah tembok, melainkan jembatan untuk saling belajar. Hidup ini seperti taman bunga. Keindahannya justru muncul dari warna yang beragam. Jika semua bunga warnanya sama, taman itu pasti akan terasa sangat membosankan. Demikian pula dengan manusia. Perbedaan bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah karunia. Coba bayangkan sejenak. Sebuah dunia di mana setiap orang hanya memikirkan jalannya sendiri, menutup telinga dari yang lain, dan menganggap siapapun yang berbeda adalah musuh. Apakah itu dunia yang kita inginkan? Atau kita menginginkan sebuah dunia di mana perbedaan bisa menjadi harmoni, di mana setiap jalan bisa saling bersilangan tanpa harus saling menabrak, dan di mana seluruh umat manusia berjalan berdampingan menuju satu cahaya yang sama? Pada akhirnya nanti, ketika napas terakhir kita datang, semua nama akan hilang. Semua perdebatan akan reda. Yang tersisa hanyalah jiwa yang kembali kepada Tuhan tanpa label, tanpa agama, tanpa golongan. Yang kembali hanyalah cahaya kepada Sang Cahaya, roh kepada Sang Pencipta. Maka, selagi kita masih diberi waktu untuk berjalan di dunia ini, marilah kita berjalan dengan damai. Jangan pernah menghina jalan orang lain, dan jangan pernah merasa bahwa jalan kita adalah yang paling lurus. Karena di mata Tuhan, yang terpenting bukanlah seberapa lurus jalan yang kau tempuh, tapi seberapa tulus hatimu saat menempuhnya. Agama adalah jalan, tujuannya adalah Tuhan. Dan di sepanjang jalan itu, kita diajarkan bukan hanya bagaimana cara mencintai Tuhan, tapi juga bagaimana cara mencintai sesama manusia. Jadi, berjalanlah dengan hati yang terbuka, dengan langkah yang lembut, dan dengan rasa hormat terhadap semua pejalan lainnya. Karena siapa tahu, mungkin saja nanti di ujung sana, di tempat di mana semua jalan bertemu, kita akan saling tersenyum dan berkata satu sama lain, ternyata kita semua menuju ke tempat yang sama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini membawa sedikit kesejukan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.